Oke, rekan-rekan sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Convolutional Neural Network atau yang dikenal dengan CNN. Nah, Convolutional Neural Network itu adalah salah satu varian atau salah satu variasi dari arsitektur deep learning yang dia sangat populer dan banyak digunakan dalam bidang computer vision. Nah, sebelum rekan-rekan melihat video ini, saya menyarankan rekan-rekan untuk melihat beberapa video lain yang sudah saya upload di channel saya. Nanti rekan-rekan bisa melihat di playlist kecerdasan buatan. Ada setidaknya nanti 6 buah video tentang deep learning. Silahkan nanti rekan-rekan melihat terlebih dahulu video-video tersebut untuk memberikan atau untuk mendapatkan background yang solid tentang apa itu deep learning. Oke, ya, kita mulai dulu dari apa itu Convolutional Neural Network atau CNN. Ya, problem sederhana dalam bidang artificial intelligence adalah membedakan objek yang muncul dalam sebuah citra. Ya, misalnya kita punya foto seperti ini, ya, maka pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah foto dengan kategori anjing misalkan atau dog, dan ini adalah foto dengan kategori cat. Ya. Ini adalah problem mendasar yang kemudian banyak dipecahkan saat ini dengan teknologi deep learning, ya, khususnya dengan convolutional neural network. Nah, di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa deep learning itu bisa digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah citra dengan cara memasukkan pixel yang ada dalam sebuah citra langsung ke dalam nodes atau titik-titik, ya, input layer dalam deep learning. Ya, akan tetapi kemudian langkah ini ternyata tidak memberi akurasi yang cukup tinggi, ya, sehingga para peneliti kemudian berpikir untuk bagaimana kemudian kita bisa mengenali sebuah objek dalam sebuah citra dengan akurasi yang tinggi. Nah, CNN ini adalah salah satu arsitektur deep learning yang cukup populer digunakan untuk melakukan object classification atau object recognition. Ya. Nah, nanti rekan-rekan yang tertarik untuk mempelajari bidang ini, rekan-rekan bisa belajar ya, dalam bidang ilmu computer vision. Ya. Di sana nanti rekan-rekan akan belajar dari awal bagaimana kemudian kita bisa mengenali sebuah objek dalam citra dan bagaimana kemudian langkah-langkah yang diperlukan, ya, kita sebagai seorang engineer untuk misalkan kita melakukan feature engineering secara manual begitu ya dalam video atau dalam sebuah citra begitu. Nah, konsep dasar dari convolutional neural network atau CNN ini sebenarnya cukup sederhana, ya, karena CNN itu mengimplementasikan sebuah metode yang itu sudah lama sekali diimplementasikan di bidang ilmu computer vision, ya, ini convolution. Ya, nanti kita akan lihat apa itu convolution. Ya, tapi kalau Anda sudah pernah mempelajari sinyal processing misalkan, Anda tidak akan merasa kesulitan memahami apa itu convolution. Ya. Nah, di sisi lain, CNN ini juga mencapai puncak popularitas pada saat CNN ini dipakai oleh 3 orang peneliti, ya, yang waktu itu dikomandoi atau dibimbing oleh Geoffrey Hinton. Ini adalah nama yang cukup terkenal di bidang deep learning, ya, untuk memenangkan ImageNet competition. Ya, jadi ini adalah Olimpiade Computer Vision begitu ya. Jadi saya menuliskannya Olimpiade untuk bidang computer vision yang diselenggarakan oleh Stanford University, ya, di Amerika, ya, dan salah satu inisiatornya adalah peneliti di bidang computer vision, ya, namanya adalah Fei Li, ya, mudah-mudahan tulisan saya betul ya. Ini adalah dosen di Stanford University yang membuka kompetisi untuk peneliti di seluruh dunia mengklasifikasikan jutaan citra mungkin ya, jutaan citra dalam puluhan kelas, ya. Nah, deep learning dalam hal ini adalah convolutional neural network atau CNN itu berhasil menurunkan
error atau galat kesalahan dari 26% sampai dengan 15%. Ya, kira-kira ada 11% ya penurunan di sini ya. Dan yang paling menarik yang membuat CNN ini begitu populer adalah CNN ini digunakan di self-driving car ya, yang kemudian saat ini beberapa negara bagian di Amerika itu sudah mulai mengoperasikan mobil yang dia bisa berjalan tanpa dikendarai oleh manusia begitu. Nah, ini adalah paper yang tadi saya maksudkan. Di sini Anda bisa melihat judulnya, ya nanti kalau Anda tertarik untuk membacanya silahkan dicari di internet ya. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Network ya. Di karya 3 orang dari Universitas Toronto. Di sini Anda bisa melihat perbedaan antara deep learning ya yang ya mencapai error yang cukup rendah dengan uh, juara keduanya ya. Jadi ini ada koreksi ya. Jadi di sini maaf ada koreksi 15,3% ya seharusnya ya. Jadi dia mengungguli juara keduanya ya. Jadi mengungguli juara kedua yang mana kemudian juara kedua ini adalah machine learning biasa atau shallow machine learning yang mana kemudian errornya itu berselisih 11% begitu. Oke, kita akan melihat bagaimana kemudian CNN ini diimplementasikan di self-driving car. Ini adalah contoh implementasi self-driving car yang dibuat oleh NVIDIA. Ya, di sini sebelum mobil ini bisa mengendarai dirinya sendiri, memang pada saat awal perlu ada proses training. Ya, di sini jadi mobil ini dilatih ya untuk melihat berbagai macam kondisi jalan raya ya, baik itu kondisi di jalan yang sudah established atau dengan jalan yang sudah baik, terbangun dengan baik maupun jalan-jalan yang ekstrim ya. Di sini Anda bisa melihat jalan-jalan dengan belokan yang cukup tajam ya. Di sini ternyata mobil ini bisa melalui dengan baik setelah melalui proses training begitu ya. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh real bagaimana kemudian deep learning bisa dimanfaatkan untuk robot yang mana kemudian robot ini ya, terimplementasi dalam mobil yang dia bisa mengendarai dirinya sendiri begitu. Oke, kalau kemudian kita melihat bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya ya, deep learning atau kemudian subset dari machine learning ya, kita mereview sebentar ya bagaimana kemudian cara kerja dari machine learning itu sendiri ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan kemudian melihat cara kerja dari machine learning, yang pertama dan utama adalah kita perlu membuat model matematis ya di sini. Ya, jadi kita perlu menghasilkan di berbagai buku Anda akan menemukan istilah yang berbeda. Ada yang menyebutnya sebagai model, ada yang menyebutnya sebagai function ya. Tapi yang jelas Anda harus menghasilkan model matematis ini terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita perlu data training. Ya, di sini Anda memiliki yang kita sebut sebagai data training atau training set. Ya. Inilah yang kemudian cukup mahal harganya dan butuh effort. Kenapa? Karena training set ini harus kita persiapkan dengan berhati-hati, ya, dengan noise atau dengan kesalahan yang seminimal mungkin, ya, minimum noise, ya, dan akurat. Nah, caranya bagaimana? Tentunya untuk menyiapkan dataset kita membutuhkan ya human expert. Ya, bagaimanapun sebelum kita melatih robot atau dalam hal ini machine learning algorithm, ya, kita membutuhkan human expert untuk melakukan labeling di sana atau memberi kunci jawaban dari apa yang harus dilakukan oleh model matematis tadi, ya, yang mana kemudian ini disebut sebagai label, ya. Nah, pada training set ini kita memiliki data yang sudah memiliki label, ya. Nanti kita akan lihat implementasinya di self-driving car. Ya, pertama-tama kita harus mengekstrak feature-nya atau ciri-ciri yang merepresentasikan objek-objek dalam data tadi, ya.
dan juga kita harus memberikan label yang tepat untuk setiap ciri yang terekstrak dari satu kategori objek. Ya, dari situ kemudian kita mengajarkan, ya, kita memasukkan, ya, feature, dan kita mengharapkan uh, model matematis tadi bisa memetakan feature, ya, ke label yang benar, ya. Jadi model matematis tadi fungsinya akan memetakan, ya, inputnya, ya, feature-nya, katakanlah seperti ini, ke output, ya. Di awal kita sudah memiliki input dan sudah memiliki output, kemudian kita menghasilkan, ya, fungsi yang bisa, ya, mengeneralisir input ke output atau memetakan input ke labelnya. Nah, pada saat kemudian kita memiliki data baru, ya, di sini kita sebut sebagai unseen data atau new data yang belum pernah dilihat oleh mesin, ya, dalam hal ini model matematis, maka kita melakukan proses yang sama, ya, kita mengekstrak feature-nya, begitu, ya. Setelah mendapatkan feature vektor, kita masukkan ke dalam model matematis dan harapannya, ya, komputer itu bisa, ya, memberi label, ya. Jadi di sini ada computed label, ya. Dan kita harapkan computed label ini memang seakurat mungkin atau mendekati true label yang kita inginkan, ya. Jadi ini secara sekilas bagaimana kemudian machine learning itu bekerja, dan kita akan melihat implementasinya di self-driving car yang tadi barusan kita lihat, ya. Jadi di self-driving car itu sendiri sebenarnya kita membutuhkan input dan juga label atau outputnya. Ya, dalam hal ini inputnya adalah gambar yang didapatkan dari kamera yang ada di mobil tadi. Di sini ada kamera kiri, kamera di tengah, dan kamera yang kanan. Ya, jadi selama proses training itu mobil uh, dilengkapi dengan 3 buah kamera. Ya. Nah, kemudian labelnya adalah actual output by human driver. Jadi posisi, ya, dari kendali mobil itu sendiri. Ini adalah labelnya. Gitu, ya. Jadi recorded steering wheel angle, ya. Nah, ketika kemudian kita ingin mentraining algoritma atau model matematis yang kita harapkan bisa dihasilkan dari jaringan saraf tiruan, ya, dalam hal ini CNN, maka kita masukkan input ini, ya, kemudian label, ya, dan dengan deep learning kita kemudian men-setting weight, ya, atau bobot yang ada di jaringan saraf tiruan tersebut berdasarkan loss function, ya. Ini kalau rekan-rekan belum melihat video saya yang sebelumnya, silakan nanti dicek bagaimana cara kerja deep learning itu sendiri, sehingga bisa memahami secara umum bagaimana proses training dari jaringan saraf tiruan, ya. Nah, setelah model matematisnya dihasilkan oleh CNN, ya, maka kemudian kita bisa menggunakan model matematis tadi untuk memprediksi. Dan di sini kita cukup menggunakan satu kamera saja, yakni center camera, ya. Jadi center camera dimanfaatkan di mobil, ya, sebagai input, ya, unseen data di sini. Masukkan dalam model matematis dalam jaringan saraf tiruan yang sudah di-training, ya. Kemudian dari situ model matematis tersebut akan memprediksi, ya, kemana arah dari driving dari wheel tadi, ya, kendali mobil tadi. Ya, nah, kira-kira seperti itu prinsip kerja yang mana kemudian mirip dengan slide yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, nah, di dalam kuliah kali ini kita akan menjelaskan apa itu convolutional neural network, ya. Jadi secara umum convolutional neural network itu terdiri dari dua bagian besar, ya. Yang pertama adalah feature extraction network dan yang kedua adalah classifier network, ya. Classifier network ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian sudah kita jelaskan di deep learning series, ya. Jadi ini sebenarnya adalah, ya, deep neural network. Ya, jadi classifier network sebenarnya adalah deep neural network. Nah, penjelasan kita hari ini akan lebih banyak terfokus pada feature extraction network, ya. Oke. Nah, di dalam deep learning kita sudah tahu bahwa deep learning atau jaringan saraf tiruan itu input layernya dia akan menerima bisa pixels, ya,
bisa menerima pixel, bisa juga features ya. Ini nanti akan menjadi input ya ke deep learning ya. Jadi deep learning bisa menerima input berupa pixels, bisa juga features. Nah, kita ingin menghasilkan input ya yang berupa features ya. Ini adalah features yang terdiri dari angka-angka di sini atau weight ya. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana kemudian proses konvolusi ini bisa menghasilkan 3 buah layer seperti ini ya, layer 1, layer 2, layer 3, yang mana kemudian nanti ini akan dilakukan stacking untuk dimasukkan ke dalam deep learning networks. Ya, kita akan menjelaskan secara satu persatu ya. Nah, ini secara umum adalah langkah dari CNN ya. Rekan-rekan bisa melihat ya ada konvolusi, relu ya, kemudian diulang lagi konvolusi dan seterusnya, ada polling ya. Ini adalah proses yang nantinya bisa kita ulang dan bisa kita lakukan stacking di sana. Oke, sebagai contoh kasus di dalam kuliah kita, katakanlah kita ingin membedakan antara satu varian atau satu jenis anjing ya kita sebut sebagai Samoyed dog ya dan serigala ya. Di sini anjing Samoyed dan serigala ini memiliki wujud fisik yang hampir sama ya. Nah, inilah kemudian tantangan yang harus kita pecahkan ketika kemudian kita bicara bagaimana kita mengklasifikasikan ya citra yang secara fisik ya mirip ya, namun kemudian komputer harus tahu ya bagaimana kemudian dia bisa robust atau dia bisa kuat terhadap variasi-variasi kecil dari objek yang sama ya. Di sini contohnya misalkan Samoyed dog ini difoto dengan posisi yang berbeda begitu ya. Ini semua adalah sebenarnya satu jenis objek yang sama, hanya kemudian pengambilan fotonya dari berbagai macam sudut ya. Nah, komputer harus robust. Dia harus tahu bahwa tidak ada perbedaan di sini antara objek yang difoto dari samping, dari depan ya, kiri, kanan dan seterusnya. Namun kemudian ya, komputer ini juga harus sensitif ya, harus sensitif terhadap objek yang memang berbeda ya, different objects, tapi kemudian punya tampilan yang mirip. Ya, jadi di sini kata kuncinya yang pertama, ya, untuk objek yang sama namun ada variasi, komputer harus tahu bahwa dia adalah objek yang sama. Ya. Namun kemudian komputer harus tahu ya ketika kemudian objeknya berbeda. Ya. Di sini kasusnya adalah anjing versus serigala. Dia harus tahu bahwa objek tersebut berbeda meskipun appearance-nya atau wujud fisiknya hampir sama. Ini adalah tantangan yang cukup menarik ya untuk mengklasifikasikan antara anjing dengan serigala. Dalam hal ini samoyed dan wolf ya, serigala begitu ya. Nah, untuk memudahkan kita katakanlah kasus yang kemudian nanti kita akan jadikan studi dalam CNN kali ini adalah kita membedakan antara dua kelas ya. Jadi ini kalau di dalam literatur kita sebut ini sebagai binary classification. Ya, kenapa binary? Karena kita hanya membedakan antara kelas X atau kelas O saja. Ya, jadi ini binary classification ya. Nah, kasusnya adalah dalam hal ini kita ingin membedakan antara Samoyed dog dan wolf. Samoyed di sini kita lambangkan sebagai X, rekan-rekan silakan ingat ya. Wolf kita lambangkan sebagai O ya. Nah, ya tadi kita sudah menjelaskan ya, di dalam computer vision ya, ketika kemudian kita memfoto atau mengambil objek dari berbagai variasi posisi atau lokasi atau kemudian nanti ada variasi pencahayaan dan seterusnya, bagi manusia ya saya kira tidak ada masalah untuk membedakan foto-foto tersebut ya. Jadi manusia sangat mudah membedakan ya foto-foto tersebut ya. Namun kemudian ketika kita bicara masalah foto-foto yang berbeda ini ya dari sudut pandang komputer, maka ini bukan sesuatu yang mudah untuk komputer ya. Misalkan ya foto-foto tersebut kita translasikan dalam bentuk pixel ya, maka kita akan melihat bahwa pixel-pixel yang ada dalam foto tersebut ya secara fisik tentunya
akan sangat berbeda. Ya, Anda melihat untuk objek yang sama, pikselnya posisinya berbeda, ukurannya berbeda, susunannya berbeda, dan seterusnya. Ya, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ya komputer tentunya akan memiliki kesulitan untuk memahami apakah kemudian gambar yang di kiri ini sama dengan gambar yang di kanan begitu. Oke. Nah, komputer melihatnya bukan sebagai sebuah citra secara keseluruhan ya seperti seorang manusia ya. Kalau kemudian kita berbicara masalah klasifikasi dalam kecerdasan buatan, maka pertama kali yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kemudian komputer itu melihat sebuah citra ya. Dalam hal ini komputer melihat sebuah citra dalam bentuk piksel dan piksel tersebut memiliki nilai ya. Kalau di dalam literatur digital image processing atau computer vision Anda akan menemukan ya gray level value seperti ini ya, antara 0 sampai 255 seperti itu. Tapi untuk memudahkan perhitungan kita, maka kita akan lakukan normalisasi ya, sehingga citra yang memiliki piksel hitam maka dilambangkan piksel hitam tersebut dengan -1, dan ketika memiliki piksel putih maka akan dilambangkan dengan 1 ya. Nah, di sini Anda bisa melihat ya, nilai-nilai dari piksel yang hitam dan yang putih seperti itu. Oke, komputer akan mencoba memahami apakah kemudian original image dan rotated image-nya ini sama ya. Memang sebagian dari piksel-piksel tadi posisinya sama ya. Misalkan yang di tengah ini ya, posisinya sama tentunya dengan yang di sini. Begitu ya. Tapi kemudian Anda bisa melihat bagian-bagian lain. Misalkan ini akan cukup berbeda dengan original image-nya ya. Disinilah kemudian tantangannya ya, bagaimana kemudian kita bisa mengekstrak ciri-ciri tadi ya, supaya ciri-ciri bagian-bagian yang berbeda tadi ya bisa kita asumsikan bahwa ini adalah bagian yang sama sebenarnya ya. Oke, tentunya ketika secara literal kita ingin mengenali seperti ini ya, komputer kita minta untuk mengenali, tentunya dia akan mengatakan ya ini tidak sama. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang melenceng ya, turun misalkan ini, sehingga dikatakan posisi pikselnya tidak sama. Ya. Oke, nah konsep dasar dari Convolutional Neural Network atau CNN, alih-alih kita melakukan matching untuk keseluruhan citra, kita ingin komputer memahami bahwa ada bagian-bagian dari citra tersebut yang mirip. Ya, jadi rather than matching the whole thing, we match parts of image. Misalkan bagian ini itu sebenarnya uh, cukup mirip dengan bagian lain, hanya saja kemudian posisinya turun 1 piksel, misalkan begitu. Bagian yang tengah tentu sama dengan bagian yang ada di sini, ya. Bagian yang di bawah ada dengan bagian yang di sini, hanya mungkin dia bergeser 1 piksel ke kanan. Nah, kita ingin alih-alih komputer memahami seluruh citra ini, melakukan matching pada seluruhan citra, kita ingin komputer melakukan matching bagian-bagian dari citra tersebut ya. Jadi hanya bagian-bagiannya saja ya. Oke. Nah, kita perlu melakukan proses di mana kemudian kita bisa mengekstrak bagian-bagian tadi. Disinilah kemudian yang disebut sebagai konvolusi ya. Konvolution. Ya, kita akan melihat bagaimana caranya ya. Nah, pertama kita tentunya perlu mengekstrak atau mendefinisikan apa itu kernels atau convolutional filters di sini ya. Untuk memudahkan kuliah kali ini, anggaplah bahwa convolutional filter ini sudah kita tentukan sebelumnya ya, di mana kemudian kita menggunakan di sini 3 filter ya. Yang pertama diagonal line, Anda bisa melihat di sini ya, kemudian X kecil ya, dan diagonal line dengan arah yang berbeda. Anggaplah kita memiliki 3 filter tersebut ya. Oke. Nah, lalu kemudian catatannya rekan-rekan sekalian, 3 filter tadi memang betul bahwa sudah kita definisikan di awal ya. Namun kemudian ketika kita kembali kepada real world application ya,
sebenarnya filter-filter tadi bisa saja tidak kita set di awal, tapi kita set layaknya weight pada jaringan saraf tiruan, yang mana kemudian rekan-rekan nanti bisa melihat di video saya sebelumnya bahwa weight ini bisa dipelajari dan nilainya dinamis, artinya tidak tetap begitu ya. Anda bisa mengubah nilai-nilai dari filter ini ya, dari kernel ini dengan proses yang mirip sebagaimana Anda melatih weight dari jaringan saraf tiruan begitu. Oke, nah di sini kita lihat ya untuk memudahkan pembahasan kita, features ini atau kernels ini match atau cocok dengan bagian-bagian tertentu dari citra ya. Misalkan feature yang pertama ya match dengan bagian ini ya. Kemudian yang ini ya mirip dengan bagian yang ada di kanan ya. Sementara bagian yang X ya mirip dengan bagian yang ada di tengah ya. Dan tentunya ini juga mirip dengan bagian-bagian yang lainnya begitu. Nah, oke, kita akan melihat satu persatu bagaimana kemudian matematika dari filtering. Ya. Nah, konsep dasarnya bagaimana? Konsep dasarnya kita line up atau meletakkan filter tersebut ya di atas citra. Kalau saya boleh menggambarkan, misalkan kita punya sebuah citra di sini begitu ya. Kemudian, oke, misalkan kita gambarkan kita punya filter ya, misalkan 2x2 untuk memudahkan 2x2 ya. Kita letakkan pertama kali di kiri atas, kemudian kita geser filter tadi ya, pixel by pixel ya. Kita geser pixel by pixel ya. Ini posisi yang kedua begitu ya. Kita geser pixel by pixel ya, dan seterusnya. Nanti rekan-rekan akan mengetahui prosesnya ya. Jadi kita akan menggeser filter tadi terus begitu sampai dia mencapai bagian kanan bawah ya. Nah, pada saat rekan-rekan nanti menggeser posisi filter tersebut, kita melakukan ya beberapa komputasi di sana. Dengan cara apa? Biasanya dengan cara mengalihkan nilai yang ada di dalam filter tadi ya. Misalkan -1, 1, 1, -1 dengan nilai real dari pixel citra yang ada di bawahnya. Ya, nanti kita akan lihat langkah-langkahnya ya satu persatu. Oke, saya hapus dulu. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita misalkan punya filter 3x3 di sini. Ini ada 3x3 filters gitu ya. Nah, kita ingin melakukan filtering ya. Kernel ini ingin kita implementasikan di citra yang kita miliki ya. Anggaplah posisi pertamanya di sini ya. Anggaplah seperti itu. Maka matematika yang kemudian kita lakukan antara filter atau kernel dengan citranya adalah mengalihkan nilai yang ada di filter tadi dengan nilai asli yang ada di citra ya. Ini misalkan 1x1 sama dengan 1 ya. Kemudian kita simpan datanya di sini ya, ini hasilnya kita simpan ya. Kemudian ketika kita geser ya, ini -1 ya. -1 dikalikan dengan di sini nilai aslinya -1 ya, hasilnya 1. Kemudian kita simpan di sini ya. Dan seterusnya kita lakukan dengan cara seperti itu ya. Nah, setelah kemudian terkumpul hasilnya ya, maka kita hitung rata-ratanya. Dengan cara apa? Menambahkan semua nilai yang ada dalam hasil perkalian tadi ya, kemudian dibagi dengan jumlah ya pixel yang kemudian diproses ya, dalam hal ini ada 9 ya, sehingga kemudian nilai rata-ratanya adalah 1. Nah, nilai 1 ini diletakkan di tengah ya, menggantikan posisi asli dari citra tadi ya. Kita punya data baru yang mana kemudian diisi ya, data-data pixel kosong ini diisi dengan nilai rata dari hasil konvolusi tadi. Oke, nah kita lakukan hal yang sama untuk bagian yang berbeda ya. Kita mendapatkan nilai seperti ini untuk bagian yang tengah, kemudian kita mendapatkan ratanya 0,55 dan seterusnya kita lakukan seperti itu ya, sampai kemudian kita mendapatkan citra baru di sini. Kita mendapatkan citra baru yang mana kemudian nilai-nilai dari citra ini adalah hasil dari konvolusi yang sudah kita lakukan sebelumnya.
Nah, kira-kira seperti ini ya kalau kemudian kita gambarkan ya dengan logo konvolusi ya. Rekan-rekan ingat-ingat ada citra asli ya, kita memiliki kernel di sini dan di sini kita mendapatkan citra baru ya atau layer baru hasil konvolusi ya. Hasil dari konvolusi. Oke. Nah, karena kita memiliki 3 kernel ya, ingat rekan-rekan, tadi kita memiliki 3 kernel, Anda baru saja melihat yang kernel pertama. Kita melakukan hal yang sama untuk kernel yang lain ya, sehingga kita memiliki 3 hasil yang berbeda di sini ya. Ingat kita memiliki 3 kernel ya, kita lakukan konvolusi dengan proses yang sama antara citra asli dengan masing-masing kernel sehingga kita menghasilkan 3 layer atau 3 hasil konvolusi yang berbeda nilainya ya. Nah, oke, inilah kemudian yang disebut sebagai proses konvolusi ya. Nah, kira-kira seperti ini logonya ya, konvolusi. Nah, proses berikutnya adalah kita melakukan polling ya. Bagaimana cara melakukan polling? Pertama, rekan-rekan harus mendefinisikan sebuah kernel kecil ya, ukurannya bisa 2x2 atau 3x3. Ya, kemudian kernel tadi digeser dengan cara yang sama ya, mirip dengan konvolusi. Tapi kemudian pada saat rekan-rekan menggeser kernel tadi, yang diambil adalah nilai terbesar yang ada dalam lingkup kernel tadi. Nah, kita lihat langkah-langkahnya ya. Misalkan kita punya 2x2 ya, kernelnya 2x2 ini ya. Kernel 2x2. Pada saat kemudian kernel ini kita posisikan di citra hasil konvolusi tadi, kita dengan kernel tadi kita melakukan fungsi max ya. Max kemudian masukkan nilai-nilai pixel yang ada di sini ya. Kita pilih nilai maksimumnya ya. Lakukan hal yang sama, kita geser ya. Anda mendapatkan 0,33 di sini karena di sini angka terbesar adalah 0,33 ya, dan seterusnya Anda lakukan ya sehingga Anda mendapatkan ya hasil baru. Dan ingat kita memiliki 3 layer ya. Kita memiliki 3 layer sehingga polling tadi dilakukan 3 kali untuk masing-masing layer ya. Jadi layer pertama lakukan polling ya, kemudian layer yang kedua Anda lakukan polling juga ya, layer yang ketiga Anda juga melakukan polling dengan cara yang sama ya. Nah, dari sini kita kemudian mendapatkan citra ya dengan nilai yang mirip ya, kita ambil beberapa nilai yang ada di citra sebelumnya, namun kemudian ukurannya akan menjadi lebih kecil ya. Jadi kita mendapatkan citra 3 layer baru, hanya saja kemudian ukurannya atau dimensinya lebih kecil. Ya. Oke rekan-rekan, kita masuk ke dalam langkah berikutnya, yakni rectified linear unit ya. Sebagaimana kemudian sudah saya jelaskan dalam slide sebelumnya, konsep dasar dari rectified linear unit ini adalah ketika Anda memiliki sebuah data ya, maka Anda harus mengusahakan ya untuk tidak meloloskan data-data yang negatif. Jadi misalkan kita memiliki data negatif, maka fungsi relu ini hanya akan meloloskan ya data yang sifatnya positif saja. Jadi angka-angka yang sifatnya positif itu akan diloloskan sebagaimana aslinya. Tapi ketika ada data-data yang negatif akan di-convert ya, diganti menjadi 0 ya. Jadi fungsinya seperti ini ya, kalau digambarkan akan ya, dimana kemudian ini adalah data negatif ya. Nanti bisa lihat di video saya sebelumnya, dan ini adalah data positif. Ya, jadi data positif dilakukan mapping ya sesuai dengan nilai aslinya. Ntar data negatif itu akan di-convert ke 0. Oke, nah dari sini kita bisa tahu ya, misalkan ini ya ada data negatif kita convert ke 0 ya, data negatif kita convert ke 0, sementara data yang positif kita biarkan sebagaimana adanya. Dan sekali lagi ya, kita karena kita ada 3 ya, ada 3 layer, maka kemudian kita juga akan menghasilkan 3 layer yang lain, yang mana kemudian data-data negatifnya itu terkonversi menjadi 0 dan data positifnya tetap ada di sana. Ya. Nah, ini langkah-langkah ini sebenarnya
dilakukan sebelum proses polling ya. Jadi pada saat rekan-rekan berhasil melakukan konvolusi, lakukan relu terlebih dahulu untuk mengkonvert ya negatif dikonvert menjadi 0, kemudian baru rekan-rekan lakukan polling. Oke. Nah, proses ini nantinya bisa rekan-rekan ulang ya. Jadi konvolusi, relu, konvolusi lagi, relu lagi, dan seterusnya. Ini nanti bisa rekan-rekan lakukan berulang kali, stacking, dan di sini sifatnya eksperimental. Ya, sekali lagi, inilah yang kemudian disebut ya, bagaimana kemudian neural network ini bisa jadi berbeda untuk kasus per kasus ya. Tiap kasus berbeda, arsitekturnya, prosesnya, dan seterusnya. Kenapa? Karena barangkali arsitektur untuk satu kasus ya akan optimal ketika kasusnya sama, tapi ketika dipindah dalam kasus lain akan berbeda ya. Oke, tadi kita sudah menghasilkan 3 layer. Nah, 3 layer tadi kita tumpuk atau kita stack menjadi 1 layer ya. Anda bisa lihat di sini kita memiliki 3 buah hasil ya. Nah, 3 buah hasil tadi kita tumpuk menjadi 1 stack saja seperti ini ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, ketika kita melatih jaringan saraf tiruan ya dengan misalkan 2 kelas begitu X atau 0, ada bagian-bagian dari pixel yang ada di stack tadi yang menunjukkan nilai-nilai yang kuat atau nilai-nilai yang besar pada saat kita memasukkan kelas tertentu ya. Misalkan contoh kasusnya adalah ini ya. X begitu ya, kita masukkan data training X, maka ada bagian-bagian dari stack tadi yang dia akan selalu menunjukkan nilai-nilai yang maksimal atau dia merepresentasikan X tadi ya, merepresentasikan dengan cukup kuat objek yang kemudian kita masukkan ya, dalam hal ini objek dengan kelas X ya, atau kalau kita kembalikan ke objek yang kita klasifikasikan sebelumnya ya, ini adalah Samoyed dogs gitu ya. Ya. Nah, di sisi lain ada objek-objek yang kemudian berbeda dari yang X tadi, yang kemudian direpresentasikan oleh bagian-bagian pixel yang berbeda pula. Ya, contohnya adalah ini. Ya, jadi ada bagian-bagian dari features yang kita ekstrak atau dalam hal ini stack layer ya, yang kemudian kita hasilkan, yang kemudian merepresentasikan objek yang lain atau kelas yang lain, dalam hal ini wolf ya. Nah, ini kelas yang kemudian kelas kedua yang ingin kita klasifikasikan ya. Nah, sehingga kemudian di sini kita bisa melihat bahwa pixel nomor 1, 4, 5, 10, dan 11 itu kita gunakan untuk melakukan voting atau untuk menghitung probability munculnya Samoyed dogs. Sementara pixel-pixel yang lain 2, 3, 9, 12 ya, itu kita gunakan untuk menghitung probability munculnya wolf begitu ya. Nah, katakanlah kita punya data baru yang kita tidak tahu apakah ini anjing atau serigala. Kita masukkan di dalam stack layer kita ya, dan kita mendapatkan nilai 0,92 di sini ya. Dari sini kemudian kita juga mendapatkan dari pixel yang merepresentasikan kelas wolf ya. Kita hitung raratanya, kita mendapatkan nilai 0,51. Nah, di sini kemudian kita tinggal mengimplementasikan fungsi maksimum saja. Kita membandingkan antara dua nilai ini ya. Dan tentunya kita bisa mengklasifikasikan bahwa ya menurut mesin kita bahwa ini adalah Samoyed dogs. Seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, tentunya stack layer ini tidak selesai sampai di sini ya. Tentunya ini bisa di training lagi gitu, atau bisa kemudian nanti kita tingkatkan akurasinya ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadikan stack ini ya, stack layer ini sebagai input dari jaringan saraf tiruan. Jadi kalau rekan-rekan ingat di pelajaran saya yang sebelumnya bahwa jaringan saraf tiruan memiliki input layer ya. Nah, input layernya itu kalau di video saya sebelumnya itu adalah 2x2 ya, 2x2. Yang mana kemudian kita menganggap bahwa ini adalah raw data ya. Tapi dalam hal ini kita ketika mengimplementasikan CNN di sini, maka
layer ini akan kita supply dengan features. Yang mana kemudian features ini adalah stack layer yang kita hasilkan tadi ya. Stack layer. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Nah, fully connected layer ini pun juga kemudian bisa kita susun dalam ya lapisan-lapisan lagi ya. Ketika kita bicara deep learning, maka di sini ada multiple layer di sini. Ya, ada multiple layer di mana kemudian output dari layer yang pertama itu menjadi input layer yang kedua. Output layer kedua menjadi input untuk layer ketiga sehingga nanti hasilnya adalah kelas X dan 0 tadi. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, ini kira-kira gambaran besarnya ya. Jadi dari awal kita lakukan konvolusi ya, lakukan relu untuk menghilangkan nilai-nilai negatif ya. Rekan-rekan bisa melakukan perulangan di sini dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa mereduksi features yang kita hasilkan dari proses konvolusi tadi ya untuk meringankan beban komputasi dengan cara mengambil nilai maksimal ya. Nah, polling inilah yang kemudian nantinya akan kita masukkan dalam ya deep neural networks yang mana kemudian nilai-nilai dari features tadi bisa kita training melalui proses backpropagation begitu. Nah, secara umum konsepnya mirip dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi rekan-rekan nanti akan melakukan adjustment weight berdasarkan error dari true answer atau right answer dan berdasarkan dari actual answer atau computed answer dari neural network tersebut. Oke, rekan-rekan sekalian, saya kira ini akhir penjelasan dari convolutional neural networks. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana cara kerja deep learning secara umum dan backpropagation atau kemudian bagaimana cara melatih jaringan deep learning dengan gradient descent, dengan learning rate dan seterusnya, rekan-rekan bisa melihat secara utuh di video yang sudah saya upload. Ini beberapa referensi yang rekan-rekan nanti bisa akses. Sebenarnya ada cukup banyak ya artikel-artikel tentang deep learning, tapi secara khusus saya merekomendasikan ya dua referensi yang paling bawah ya. Jadi ini ada kelas di Stanford University dan Oxford University. Silahkan nanti rekan-rekan akses ya. Ada beberapa hal yang bisa rekan-rekan pelajari di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di video-video lain tentang machine learning dan deep learning.